Baik, sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan kali ini kita akan coba berbagi tentang konsep pikiran ya. Eh, Kalau kita ingin menyederhanakan tentang apa itu pikiran, biasanya kalau kita lihat di banyak referensi teman-teman sekalian, kita akan bertemu bahwa pikiran itu dibagi paling tidak menjadi dua. Ada yang disebut dengan pikiran sadar, ada juga yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, perbedaan kedua ini adalah secara karakter pikirannya begitu sahabat-sahabat sekalian. Pikiran sadar itu biasanya karakternya adalah memiliki kemampuan untuk menganalisis ya, kemudian empiris, berpikirnya sistematis begitu, dan cenderung berpikirnya juga linier gitu. Sedangkan kalau pikiran bawah sadar itu karakternya relatif lebih netral, sugestif ya, dan pikiran bawah sadar ini juga yang dahsyat adalah dia merupakan bank memori dari apa yang pernah kita alami, peristiwa-peristiwa yang kita lewati di dalam hidup kita, sehingga semua tersimpan di bawah sadar kita. Nah, dari banyak penjelasan, ada juga bahkan referensi yang mengatakan bahwa kehebatan pikiran bawah sadar itu jika dibandingkan dengan pikiran sadar adalah dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ya, kemudian yang mengakibatkan manusia itu melakukan ini dan itu gitu kan. Itu ternyata pikiran sadar itu hanya berpengaruh kurang lebih 12% saja, sementara 88%-nya itu adalah bawah sadar gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata di pikiran bawah sadar itu tempatnya belief seseorang itu disimpan gitu ya, dan value manusia itu juga ada di pikiran bawah sadarnya. Jadi hal-hal penting menurut manusia itu semua tersimpan di bawah sadarnya, termasuk juga kebiasaan-kebiasaannya, terlepas dari kebiasaan itu baik buruk ya, termasuk juga refleksnya manusia itu diatur di bawah sadar. Pengelolaan perasaan adalah bagian lain yang juga dikelola di bawah sadar. Makanya sangat wajar ketika dikatakan bahwa sadar itu 88% mempengaruhi kehidupan manusia gitu, karena juga semua emosi ya, emosi itu bukan hanya amarah teman-teman sekalian, emosi itu juga ya sedih, bahagia, gembira, semua itu ada di bawah sadar. Menariknya lagi adalah bawah sadar itu dia adalah memori jangka panjang. Jadi sejak kita ada di dalam kandungan, sejak ruh kita ditiupkan di dunia ini ya, memori ini sudah mulai bekerja gitu. Bawah sadar itu sudah mulai bekerja. Alam sadar itu sangat mungkin ketika kita lahir ke dunia gitu, baru kemudian dia perlahan-lahan berproses untuk tumbuh. Sementara bawah sadar itu sudah bekerja sejak kita ada di dalam kandungan, karena termasuk yang mengendalikan detak jantung, nafas, perubahan sel di dalam tubuh kita itu adalah di bawah sadar kita. Dalam perjalanan hidup kita melewati banyak peristiwa, memori-memori jangka panjang ini, pengalaman-pengalaman di masa lalu itulah kemudian juga membentuk kepribadian kita, dan lagi-lagi itu disimpan di bawah sadar kita, termasuk intuisi, dorongan-dorongan di dalam diri kita, kreativitas, persepsi ya, dan tadi kita udah jelasin juga kontrol organ tubuh kita itu semua di bawah sadar. Makanya dia sampai dikatakan 88% sahabat-sahabat sekalian. Nah, sementara dia bekerja sama nih dengan pikiran sadar gitu. Pikiran sadar ini meskipun 12% tadi disampaikan pengaruhnya dalam menentukan sikap perilaku manusia ya, namun pikiran sadar ini juga sangat diperlukan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian beranggapan hanya pikiran bawah sadar saja yang kemudian kita fokuskan dan kita perhatikan, tapi faktor pikiran sadar ini juga penting. Inilah yang juga disebut dengan akal manusia ya. Pikiran sadar itu juga dikenal dengan istilah kognitif, tempatnya intelektual kita para manusia ini gitu ya. Nah, gunanya apa, fungsinya? Pikiran sadar itu adalah untuk mengidentifikasi
informasi yang masuk. Jadi yang memilah-milah, membanding-bandingkan mana yang benar, mana yang salah, menganalisa, memutuskan, itu adalah kerja di pikiran sadar kita gitu. Jadi logika manusia ya, ketika dia kemudian menerima informasi itu, nggak semua informasi itu juga baik kan ya, jadi sehingga informasi-informasi itu disaring dulu oleh pikiran sadar kita, baru nanti dipilih, baru yang dianggap sesuai dengan value kita, itulah yang kemudian yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, maka sahabat-sahabat sekalian, dari sini kita sudah bisa mengenali seperti apa kemudian fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, namun kemudian dalam perkembangannya, dalam teknologi, komunikasi dan seterusnya, kita nanti ada mengenal tuh tentang hipnoterapi gitu atau NLP gitu. Bagaimana kemudian kalau di hipnoterapi itu kita bisa membypass faktor kritikal yang ada di dalam pikiran sadar itu, ketika kita ingin memasukkan informasi-informasi ya, kemudian ingin melakukan proses memberikan sugesti ya, pesan-pesan, nasihat, saran kepada pikiran bawah sadar agar bawah sadar ini nanti lebih mudah untuk menerimanya. Maka antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada namanya critical area ya, critical factor. Ini ibarat seperti pintu ya, yang kemudian bisa terbuka dan tertutup gitu. Maka nanti ketika Anda ingin mempelajari seperti apa cara dan teknik untuk membypass critical area ini, agar kemudian komunikasi Anda bisa lebih mudah diterima oleh bawah sadar orang-orang yang kemudian ingin Anda berikan saran kepada mereka, Anda bisa juga mempelajari neuro-linguistic programming, atau juga bisa juga dari belajarlah memberikan sugesti hipnosis. Barangkali nanti di kesempatan lain kita bisa ulas dan pelajarin lagi. Semoga di kesempatan kali ini kita bisa mendapat manfaat lah gitu ya, sekedar bahasan kita tentang seperti apa fungsi bagian-bagian pikiran di otak manusia. Semoga manfaat teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.